Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Riz. Selamat siang, Bapak. Saya dari CGP Angkatan 10. Mohon waktunya, Pak ya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Monggo, ada yang perlu dipertanyakan? Iya, Pak. Ini tugas dari kami selaku CGP Angkatan 10 untuk wawancara dengan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral, Bapak. Ya. Selama ini Bapak, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Begini, Pak Riz ya. Alhamdulillah saya juga lulusan guru penggerak di angkatan kedua dan alhamdulillah sekarang jadi kepala sekolah. Jadi minimal saya tahu tentang bagaimana apa sih itu bujukan moral dan dilema etika. Kalau bujukan moral itu adalah ini pasti salah, ini pasti salah. Tapi kalau dilema etika ini benar melawan benar. Nah ini kebaikan melawan kebaikan. Nah ini perlu yang kita cermati. Nah caranya bagaimana? Yang pertama ya langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama itu adalah kita tahu dulu akar permasalahan yang ada. Setelah itu dulu saya pada saat CGP itu mengenal ada 4 langkah itu ya. Ada 4 langkah. Kita uji dulu. Nah kita uji dulu permasalahan yang ada ini, apakah ini bujukan moral, apakah ini dilema etika. Kalau memang ini hal yang sangat salah, contohnya seperti ini, ada anak yang merokok. Nah, merokok itu kan pasti dilarang, pasti salah. Nah itu sudah otomatis itu adalah bujukan moral. Tapi kalau mungkin ada masalah seperti ini, di lain pihak si anak ini sering terlambat, sering terlambat. Tapi di lain pihak dia itu membantu orang tuanya di situ. Nah, permasalahannya itu disampaikan oleh gurunya kepada saya. Ini bagaimana mengatasinya lah. Ini Pak. Jadi kita uji dulu. Ada beberapa langkah yang harus kita uji, kita identifikasi masalahnya, kita uji, dan setelah itu beberapa langkah itu. Seingat saya itu dulu pada saat guru penggerak itu ada 9 langkah itu. Nah ini saya memang sengaja saya terapkan, memang berhasil, memang betul-betul berhasil. Tapi harus ada dukungan juga dari Bapak Ibu guru, teman sejawat, dan juga melibatkan mungkin wali murid dan siswa itu sendiri. Yang terpenting Pak Aris, bahwa setiap masalah itu yang kita dahulukan itu adalah kepentingan anak, karena kita itu kan menghamba pada anak. Kita itu sebagai pemimpin pembelajaran, jadi anak yang memang perlu kita selesaikan apabila terjadi masalah. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Nah, ini kan dilema etika itu namanya. Ya. Dilema etika. Nah, ini memang begitu tadi sudah saya jelaskan, Pak Riz, bahwasanya identifikasi masalah, uji. Nah ini benar-benar sama-sama benar sama apalah. Ini dari 4 paradigma ini. Nah ini muncul juga ada rasa keadilan dengan kebenaran, ada rasa jangka panjang dengan jangka pendek. Yang minimal yang bisa kita selesaikan di jangka pendek ya kita selesaikan dulu. Nah yang terpenting ini Pak Aris, bahwasanya semua masalah atau semua ada kasus itu adalah yang kita selesaikan itu adalah yang langsung ke siswa, mengena ke siswa. Itu kita lebih dulukan. Karena ini moral. Yang terpenting adalah moral itu. Moral mau tidak mau kita harus semua terlibat. Baik itu guru, baik itu wali murid, baik itu saya sendiri selaku kepala sekolah. Seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama itu tadi 9 langkah itu ya Pak. Yang pernah itu yang pertama itu ada kita identifikasi masalahnya dulu, setelah itu kita uji dan lain sebagainya itu. Jadi sementara
sudah berapa tahun ya? Tapi itu sudah saya rasakan, ada diuji sampai mengambil keputusan walaupun itu berat. Ya tetap harus kita mengambil keputusan. Nah keputusan yang sudah kita ambil itu juga kita refleksikan, kita evaluasi lagi. Apakah ini keputusan sudah betul-betul benar dan betul-betul adil. Ini yang terutama adalah yang kita dulukan adalah kepentingan yang mengenai moral. Iya Pak. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK Bapak? Yang efektif itu gini, setelah kita tahu bahwa itu benar dan benar, ya saya juga selaku kepala sekolah juga tidak berdiri sendiri. Di situ saya juga minta pendapat kepada para guru, mungkin kalau pada saat itu kasusnya itu melibatkan wali murid dan kita wali murid, nah atau lingkungan sekitar kalau memang itu kita butuhkan, kita membuka diri. Yang terpenting ini adalah semuanya ini adalah untuk kepentingan anak-anak. Seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Ya, ini yang sangat istilahnya kalau bujukan moral itu pasti sudah salah ya. Tantangannya sedikit itu salah pasti. Ya. Tapi untuk dilema etika ini benar lawan benar. Nah benar lawan benar. Tantangan saya ini perlu uji, perlu kita uji betul-betul. Kita perlu uji betul-betul. Jangan sampai istilahnya ini mengenai moral si anak didik atau guru atau siapapun yang terlibat kasus itu. Nah jadi tantangan saya adalah ya karena ini sama-sama benar, maka pengambil keputusan itu harus betul-betul bijak dan jeli seperti itu, dan harus berani seperti itu. Iya Pak. Memang keberanian itu diperlukan Bapak. Selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Ya tetap saya punya jadwal. Yang pertama memang ya kita identifikasi masalah, kita uji, kita lain sebagainya sampai nanti ada pengambilan keputusan. Nah, kalau memang itu bisa saya laksanakan sendiri keputusan itu, nah, saya beranikan diri untuk mengambil keputusan. Tapi kalau memang ini melibatkan banyak pihak ya saya laksanakan sebaik. Tetap saya menggunakan jadwal. Berarti tidak diselesaikan di tempat langsung ya Pak ya? Kalau di tempat langsung gini kita lihat kasusnya Pak. Kalau memang itu bisa langsung di situ bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Tapi kalau memang itu kasusnya ini kok ini juga benar tapi ya sama-sama benarnya itu sama-sama beratnya ya. Nah itu perlu memang ada istilahnya jadwal yang harus kita laksanakan. Nah selain itu juga gini, ini kasus ini jangka panjang atau jangka pendek. Nah kalau memang harus selesaikan jangka pendek selain itu juga ya harus kita selesaikan, jangan sampai menunda. Nanti ini juga urusan juga takutnya ini mengenai hal yang paling spesifik yaitu moral. Iya Bapak. Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan Bapak? Bentuk prosedur saya ya sementara ini saya akan sebagai guru penggerak juga dari kepala sekolah ya prosedurnya coba kita laksanakan 4 paradigma itu dan 9 langkah itu tetap saya laksanakan secara prosedur. Kalau memang itu kan tidak paten Pak, kadang-kadangnya juga ada beberapa langkah yang harus saya ambil keputusan dengan keberanian dan lain sebagainya seperti itu. Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ini pasti itu pasti. Jadi yang utama itu saya itu keluarga saya kedua itu adalah di sekolahan. Berarti saya juga punya guru, punya teman sejawat, ya punya guru, punya siswa. Jadi saya tetap melibatkan guru apabila ini memang diperlukan, maka kita identifikasi dulu dan kita uji dulu ini memang harus melibatkan rekan guru atau melibatkan wali murid atau melibatkan sampai komite atau lingkungan atau siswa itu sendiri, ya itu tetap kita terlibat, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau memang ya bisa dilaksanakan saat itu juga ya nggak apa-apa, ya langsung saya mengambil keputusan seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda tersebut saat mengambil keputusan dilema etika Bapak? Prinsipnya begini Pak Aris, bahwasanya yang terpenting itu
hal yang paling spesifik itu adalah ini tentang moral. Tentang moral itu kita harus merasa tergerak di hati kita untuk menyelesaikan semua kasus atau masalah dalam etika ini. Yang terakhir kita harus berani juga mengambil keputusan karena ini sama-sama benar. Tapi jangan sampai istilahnya kita ngambil keputusan yang satu ini benar, yang ini benar. Nah, tapi apa? Istilahnya ini juga harus kita selesaikan juga. Ya, harus kita selesaikan juga. Makanya alhamdulillah dari saya mengikuti guru penggerak angkatan kedua itu bisa tahu, ini bisikan moral ini dalam etika yang harus kita laksanakan. Yang terpenting itu pengalaman saya adalah kita itu menghamba pada murid. Jadi hal apa yang terpenting bagi murid yang harus diselesaikan karena itu melibatkan murid itu yang harus kita laksanakan dulu. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Ini sedikit wawancara dari saya. Terima kasih atas pembelajaran yang Bapak aturkan ke saya. Ya, saya dapat memetik pembelajaran untuk kasus-kasus pada dilema etika ini. Sama-sama Pak Riz, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Aris. Mohon maaf, ini saya mengganggu beberapa menit ini Pak Andi ya, untuk melakukan proses wawancara untuk tugas kami Pak Andi di CGP Angkatan 10 ini Pak Andi. Ya. Mohon maaf ya Pak Andi ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak Andi, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau untuk identifikasi masalah dilema etika atau bujukan moral, itu kalau bujukan moral kan jelas salah Pak Aris. Ya. Kalau dilema etika itu masih ada yang sisi sama benarnya, yang harus kita ambil keputusannya. Jadi mana yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan seperti yang mana, itu yang terpenting. Kalau saya mengambil keputusan seperti itu yang terpenting ya saya dahulukan. Kalau kalau bujukan moral jelas salah gitu. Kalau saya yang pengalaman saya di CGP dulu, kalau bujukan moral itu pasti salah. Oh Pak Andi CGP juga ya? Dulu. Ya, ini merupakan pengalaman pertama ini Pak. Ya, saya tahu antara dilema etika dan bujukan moral Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Kalau sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, itu pasti ada yang lebih benar Pak Aris. Nggak mungkin benarnya sama Pak Aris. Iya. Karena makanya itu tadi saya bilang, itu mana yang terpenting, yang itu yang saya dahulukan, yang itu yang saya ambil keputusannya. Seperti kita memilih pisang dan pisang Ambon, dua-duanya itu sama kan, sama-sama pisang Ambon, tapi kan pasti ada di situ yang lebih Pak Aris juga itu pasti ada, pasti yang didahulukan yang itu, nggak mungkin yang terus kita ngambil dua-duanya, nggak mungkin seperti itu. Jadi mana yang terbaik, mana yang terpenting, ya itu yang kita ambil. Iya Pak, ya. Ya Pak, baik Pak. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya sesuai di CGP itu Pak. Ada 4 paradigma dan 9 langkah kan? Iya Pak. Jadi langkah-langkahnya ya kita ambil dulu di situ, terus setelah itu masalah itu keputusannya kita komunikasikan dengan teman-teman. Jadi biasanya itu saya kalau memutuskan suatu hal itu saya sampaikan kepada teman-teman dan teman-teman harus memberi umpan baik kepada saya.
dari umpan balik teman-teman itu kita saring lagi, terus kita sinkronkan dengan 9 langkah. Jadi kalau sinkron dengan itu nanti keputusannya pasti baik, nggak akan jadi blunder buat kita, dan di belakangnya nggak akan ada bumerang dan timbul permasalahan lagi, tidak akan. Itu sudah saya alami. Saya sudah pernah mengalami itu, jadi saya sinkronkan dengan 9 langkah apa yang disampaikan oleh teman-teman. Berarti proses berdiskusi itu sangat penting ya Pak? Oh, iya, kita komunikasikan Pak. Segala masalah itu kita komunikasikan, minta insya Allah nanti ke belakangnya akan baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif yaitu yang pertama 9 langkah, terus kita komunikasikan dengan teman-teman, itu yang efektif. Saya sudah pernah itu mengalami hal seperti itu, sudah sering Pak Aris. Jadi memang di CGP itu penting seorang pemimpin itu menguasai 9 langkah, itu penting. Karena apa, memutuskan suatu hal itu kita nanti tidak akan ragu-ragu. Oh iya. Kalau kita memutuskan suatu hal yang ragu-ragu, nanti di belakangnya akan timbul masalah lagi. Yeah. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua kita harus berani. Setelah 9 langkah itu kita harus berani. Jadi kalau keputusannya A, ya sudah, A yang kita jalankan, semua harus menjalankan A. Tapi kalau kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa keberanian, nanti kita teman-teman ada keputusan enggak A, enggak B, gitu, enggak pas. Kan kita sebagai pemimpin nanti bisa-bisa diremehkan oleh mereka, enggak bisa. Jadi harus dijalankan, mau tidak mau ya itu keputusannya. Kan itu sudah dikomunikasikan dan sudah saya sinkronkan dengan 9 langkah. Terus yang terakhir kita berani. Berarti untuk pengambilan keputusan ini setelah 9 langkah itu dilakukan, kita kuncinya harus berani untuk memutuskan itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya sebenarnya kadang kita itu perlu berpikir keras, terus kita harus berani, terus kita harus perhitungkan ke depannya itu masalah yang kita putuskan itu ini kita keputusan yang kita putuskan ini nanti timbul permasalahan lagi atau tidak. Iya. Jadi tantangannya di situ. Terus kadang mengkomunikasikan suatu masalah itu, jika kita mengkomunikasikannya kepada teman-teman itu salah, ya jadi masalah juga. Nah, akhirnya timbul masalah baru Pak. Iya, timbul masalah baru. Jadi mengkomunikasikannya juga harus benar kan. Nggak semua orang di satu lembaga itu pro kepada kita. Iya benar. Seperti itu. Jadi kita bagaimana yang kontra dengan kita itu bisa dengan komunikasi yang baik bisa pro dengan kita lagi seperti itu. Mungkin itu yang kontra itu kalau menurut saya yang paling sulit itu Pak. Ini saya perlu banyak belajar ini Pak untuk yang kontra-kontra. Kalau yang pro itu memang enak Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kalau itu kita lihat kondisi Pak. Jadi pernah memutuskan suatu hal itu saya kondisional. Jika masalah itu bisa saya selesaikan sekarang, ya saya selesaikan sekarang. Kalau tidak, ya tidak mungkin saya selesaikan sekarang misalnya. Ya saya ambil langkah 1, 2, 3 seperti itu. Karena harus dalam memutuskan suatu hal itu kadang-kadang yang ada yang perlu waktu, ada yang harus hari ini diselesaikan. Contohnya misalnya peserta didik kita ada yang jatuh atau yang apa, misalnya di situ tidak ada guru, tinggal saya lah katakanlah. Waktu itu guru ada kegiatan atau yang lain, kan harus saya putuskan anak ini harus diapakan. Kalau parah harus segera kita bawa ke rumah sakit. Kan itu nggak mungkin kita komunikasikan dengan guru-guru. Dan kita harus putuskan saat itu juga. Berarti diselesaikan langsung di tempat. Di tempat, iya. Berarti untuk
menjadwal itu harus melihat permasalahannya, berat. berat ringannya masalah. Iya Pak. Nah, selanjutnya Pak, bentuk atau prosedur sepertinya apa yang Anda jalankan Pak untuk menyelesaikan dilema etika ini? Prosedurnya yaitu 9 langkah, komunikasi, berpikir secara cepat dan tepat seperti itu. Kadang-kadang memang ada beberapa masalah itu yang sama-sama mengandung kebaikan dan kebajikan sama-sama itu. Tapi di sisi lain memang kita harus berani memutuskan masalah itu. Jadi nggak bisa kita itu mengambil keputusan secara ragu-ragu, harus berani. Pokoknya intinya di situ Pak, kita harus berani terus berpikir secara tepat dan cepat. Iya Pak, boleh diberikan contoh Pak untuk berpikir secara memutuskan, berpikir secara tepat dan tepat itu Pak? Contohnya ya, ini pernah saya alami Pak Aris. Jadi di sekolah saya itu ada seorang anak itu jatuh. Iya Pak. Jatuh terus tangannya itu putus. Oh, sampai separah itu Pak? Iya, karena dia manjat pohon. Itu kan harus kita putuskan di situ juga, keputusannya harus cepat dan berpikir cepat dan tepat Pak. Anak ini harus kita bawa kemana? Langsung kita bawa ke puskesmas terdekat seperti itu. Iya Pak. Agar cepat mendapatkan pertolongan seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak atas contohnya untuk pembelajaran saya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau seseorang sih tidak menentu Pak. Kalau seseorang itu saja tidak. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi di dalam kedinasan kita itu pasti ada senioritas, dan senior kita itu berpengalaman. Kalau untuk IT kemungkinan mereka memang nggak main. Iya betul Pak, betul. Soal IT senior kita orang yang kelahiran di atas 60 itu sudah nggak mungkin lah. Ya, betul, mesti Pak. Biasanya minta tolong kepada yang muda-muda kan. Ya, seperti itu. Tapi untuk pengalaman dia berkarir di kedinasan itu luar biasa Pak. Iya betul Pak. Jadi kita ambil pengalaman mereka. Ya. Terus biasanya itu saya sinkronkan dengan yang 9 langkah. Oh gitu Pak. Iya. Jadi apa yang kita ambil keputusan itu sesuai dengan pengalaman senior dan sesuai dengan 9 langkah yang ada di CGP. Ya. Jadi keputusan itu nantinya tidak akan timbul masalah baru, tidak akan. Saya sudah sering mengalami permasalahan seperti ini. Ya, ya. Jadi saya komunikasi dengan senior, terus saya sinkronkan dengan 9 langkah, tapi akhirnya masalah itu selesai dengan baik kok, dan tidak timbul masalah lagi seperti itu. Ya, betul Pak. Apakah setiap masalah itu akan selesai dengan 9 langkah atau bagaimana Pak? Tidak. Kadang masalah itu selesai 1 atau 2 langkah selesai. Oh gitu ya Pak. Tapi juga ada yang sampai 7, 8 itu ada. Jadi kita lihat masalahnya itu seperti apa. Terus konteksnya itu luas atau kecil, terus lingkungan sekolah saja atau sampai ke kecamatan seperti itu. Ya, masalah itu kan macam-macam. Ya bermacam-macam memang masalah, tergantung berat dan ringannya masalah itu ya Pak. Untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Tadi yang pertama berpikir, ya, terus kedua 9 langkah itu, terus berani mengambil keputusan. Yang selanjutnya yang keempat itu komunikasi. Jadi masalah itu akan selesai jika kita komunikasikan yang terakhir Pak Aris. Iya betul Pak. Kalau tanpa komunikasi kita memutuskan suatu keputusan yang memang harus dikomunikasikan, tanpa kita komunikasi dengan teman-teman, maka akan timbul masalah baru nantinya. Iya Pak. Ini Pak Kepala Sekolah mutus-mutusnya gini. Iya. Kan? Biasanya seperti itu Pak. Diputuskan sendiri tanpa komunikasi dengan kita, tanpa musyawarah. Seperti itu banyak. Karena dulu saya juga pernah mengalami jadi guru, terus
Ada kepala sekolah yang seperti itu, Oh, iya. mengambil keputusannya sendiri Iya. tanpa komunikasi dengan kita sebagai guru. Akhirnya ya malah jadi apa ya, gibah. Kita sesama guru itu jadi gibah. Jadi seperti itu Ari. Jadi penting itu Ari. Berpikir, komunikasi, terus 9 langkah itu penting. Kemudian berani Pak. Berani ya, berani. Yang paling Anda tekankan itu saya lihat itu beraninya ini Pak. Berani. Kalau kita nggak berani Pak Aris, kita memutuskan misalnya putusan A, terus ada yang misalnya yang kontra dengan kita, terus oh iya wis putusan B wis cemen kepala sekolah apa itu, seperti itu nanti. Iya. Tembre kepala sekolah apa itu. Iya Pak, iya betul. Mungkin anak buahnya akan berpikir wah kepala sekolahnya kayak gini ya. Seperti Pak. itu. Iya. Kalau kita memutuskan putusan A, ya A itu jalankan. Iya. Seperti itu, nggak boleh kita ragu-ragu. Tapi melalui keputusan bersama itu Pak. Iya, ya tetap kita komunikasikan. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan dan terima kasih sekali pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada saya. Ini membantu saya untuk lebih paham Pak dalam menghadapi kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Iya, sama-sama.